Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya, limpahan karunia-Nya, kita masih dapat berkumpul, dapat kita dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Salat beriring salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau akan dapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ini awalnya itu adalah mengenal diri. Jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah awalnya tuh harus mengenal diri. Yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kita ketahui bersama adalah nur. Khalaqa nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri zati. Sungguhnya yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mula-mula adalah nur Muhammad daripada nur zatku, kata Allah. Min nuri zati, daripada nurku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nur Muhammad itu bernyatalah ia menjadi nyawa. Nyawa kemudian bernyatalah ia menjadi tubuh kita. Maka sebenarnya tubuh kita ini tiada lain adalah af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad kita ini yang zahir ini tiada lain adalah af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah adalah kenyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi ada jangan lagi ada ragu bahwa sesungguhnya yang zahir ini tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal pandangan bagaimana lagi, apakah pandangan batin kita tuh, apakah pandangan batin kita itu terdinding oleh jasad kita ini, apakah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pandangan batin kita itu yang nyata tuh tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah pandangan batin kita itu terdinding oleh jasad kita, artinya terdinding sampai kepada makhluk, sampai jasad saja, maka inilah yang dikatakan syirik. Maka untuk mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka tiada lain adalah mengenal yang asal kejadian tadi, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad bernyata menjadi nyawa, nyawa menjadi jasad, jasad inilah Muhammad. Maka tiada lain untuk mengenal Allah Ta'ala itu, maka harus melampaui atau melewati daripada Sayyidul Anbiya, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang wujud ini, yang ada ini tiada lain adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Wujud. Muhammad inilah perantara kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila pandangan orang ma'rifah itu melihat dirinya itu adalah Muhammad. Apabila orang ma'rifah itu bahwasanya dirinya itu adalah Sayyidul Wujud, Sayyidul Wujud itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang zahir ini tiada lain adalah Muhammad, asal daripada Nur Muhammad. Maka apabila hamba ini dapat memandang Sayyidul Wujud, yaitu Muhammad ini, maka sampailah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sampai sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Sayyidul Wujud. Siapa? Muhammad, dia yang sampai. Bukan kita, tak bisa sampai. Kita tak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan sampai.
kecuali Nabi Muhammad yang sampai kepada Allah. Inilah wasilah kita. Inilah yang membimbing kita. Inilah yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa-siapa. Inilah wasilahnya. Nah, apabila kita sudah lebur apabila kita sudah lebur dalam sifat itu adalah Nur Muhammad. Muhammad itu tiada lain adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah Allah taala bernyata kepada si Sayyidul Wujud. Tadi siapa Sayyidul Wujud? Muhammad inilah. Mana Muhammad? Nih. Jadi aku buka saja nih Muhammad. Ini pandang nih, apabila terpandang ini terpandang Allah. Karena ini sifat. Karena inilah sifat Allah Subhanahu wa taala. Harus dipahami ya. Harus dipahami. Kita buka dari bawah, kita buka daripada bawah. Jasad daripada tanah, tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada Nur Muhammad. Berarti pada hakikatnya Nur Muhammad. Jasad kita ini Nur Muhammad aja juga. Nur Muhammad aja juga. Maka inilah Sayyidul Wujud. Yang wajib adanya siapa? Inilah Muhammad. Siapa itu yang ada wajib adanya? Muhammad. Muhammad itu siapa? Muhammad inilah nama bagi zat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala tuh kepada Muhammad, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Karena engkau tuh daripada aku, karena kita tuh daripada aku, maka nyatalah Allah Subhanahu wa taala pada dirimu, yang bergerak, yang melihat, yang berkata-kata, yang hidup, yang bergerak, yang berkata-kata, yang hidup, yang melihat, yang berkehendak, yang punya, yang tahu, yang hidup di dalam jasad ini siapa? Itulah kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hidup? Itulah Muhammad. Siapa yang maha hidup? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Yang nyata kepada diri kita ini, yang nyata kepada Sayyidul Wujud ini, itulah tiada lain. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang nyata atas diri kita tuh. Maka dikatakan engkau itu adalah aku itu adalah engkau. Nah sini paham, harus dipahami. Mau kada syirik? Kalau tidak syirik, maka harus paham betul-betul di sini. Karena apa? Karena kita ini, karena Muhammad itu, karena Nur Muhammad bernyata ia kepada jasad kita ini menjadi Muhammad. Muhammad ini tadilah menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik. Rasulullah itu tadi tiada lain adalah ruh kita. Maka perintah ruh itu kepada Muhammad, kepada jasad kita, apakah yang dikatakan yang diinginkan oleh ruh, maka berlakulah jasad kita ini. Maka ikutan kita itu adalah Muhammad Rasul Allah. Muhammad Rasul Allah. Mana Muhammad? Dialah jasad. Mana Rasul? Dialah batin. Inilah ruh. Maka Muhammad, hakikat Nabi itu jasad, hakikat Muhammad itu ruh, hakikat Rasul itulah rasa. Maka Muhammad Rasul Allah. Ya apa yang diinginkan oleh Rasul, maka berbuatlah kepada jasad kita ini. Apa yang diinginkan oleh Rasul, utusan itu tadi, rasa itu tadi, diri sebenar diri itu tadi, maka nyatalah kepada jasad kita ini. Berbuatlah ia sekehendaknya. Siapa yang berkehendak? Itulah si Muhammad itu tadi. Lauhiya walauhiya lahu bil ghairi. Dia bukan dia, tapi tiada lain daripada dia. Allah. Artinya Muhammad, ya Nur Muhammad itu bukan Allah, tapi tiada lain daripada Allah itu sendiri. Karena apa? Nyatanya Allah itu kepada si Muhammad. Muhammad inilah nyatanya Allah Subhanahu wa taala. Allah bernyata kepada Muhammad, sehingga berlakulah Allah Subhanahu wa taala kepada sifatnya. Sifatnya inilah Muhammad. Apa yang dikerjakan oleh Muhammad, pada kenyataan itulah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, nyatalah Allah pada Muhammad. Jadi hakikatnya dua menjadi satu, Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada bercerai. Allah Subhanahu wa taala gaib kepada Muhammad, karena Muhammad itu sudah menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Harus paham, jangan sampai syirik. Jangan sampai syirik. Jangan lagi ada mengaku.
Kita udah nggak cerita lagi nih, kita sudah tidak ada cerita lagi karena kita sudah lebur kepada Sayyidul Wujud. Siapa Sayyidul Wujud? Inilah Muhammad. Yang nyata ini tiada lain adalah karena asal kejadian semua seluruh alam ini pada Nur Muhammad. Khalaqa asya'u min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dijadikannya segala yang ada ini tiada lain adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik apapun ya. Baik apapun tiada lain. Maka pandangan kita tiada lain yang berlaku, yang berbuat, yang berkehendak, yang melihat, yang berkata-kata, yang mendengar, itu tiada lain adalah Sayyidul Wujud. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah gaib, sudah bernyata kepada si Muhammad. Siapa nih? Ya Muhammad yang sampai kepada Allah. Siapa yang sampai kepada Allah? Ya Muhammad. Kita tak bisa. Muhammad lah. Karena Muhammad adalah Habibullah, kekasih Allah. Muhammad adalah daripada nur zat Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi merasa sholat, kalau udah gitu gak ada lagi cerita sholat, gak ada lagi, tak mampu lagi. Yang sholat itu Muhammad, yang sholat itu sifat itu Muhammad. Muhammad itu sebenar-benar diri, sebenar diri itu Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah sifat itu adalah hayat itu yang hidup pada diri kita ini. Tidak lain adalah zat hayat itu sendiri. Siapa? Zat Hayyun, zat yang maha hidup, yaitu zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Dia telah bernyata kepada zat hayat, zat yang hidup pada diri kita. Itulah Muhammad. Inilah yang berkekalan terus menerus. Inilah yang berkekalan terus menerus ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dijadikan dan tidak akan mati selama-lamanya. Itu siapa? Itulah ruh. Itulah Nur Muhammad. Hati berkehendak. Yang melihat hati itulah Nur Muhammad. Yang melihat hati itulah yang sebenar-benar diri. Yang melihat zikir hati itu berzikir dia Allah 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 Allah, ataupun keluar masuk hu Allah, ataupun yahu, dipandang oleh si nur itu tadi, dipandang oleh yang sebenar-benar diri itu tadi, dipandangnya. Itulah yang sebenar-benar diri, itulah yang sebenar-benarnya sifat yang memandang. Apakah ia berzikir Allah, apakah ia berbuat pada jasadnya, apakah ia berkata kepada lisannya, apakah ia mendengar pada telinganya, apa ia melihat pada matanya. Dilihat oleh sifat itu sendiri. Itulah yang diri yang sebenar diri itu tadi. Melihat dia terus musyahadah, terus ia menyaksikan apa yang diperbuat oleh Tuhannya atas dirinya, atas Sayyidul Wujud itu tadi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad Sayyidul Wujud yaitu Muhammad ini tiada berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala, tiada berpisah. Barang siapa wa syari'atu bihaqiqatun atillah wal haqiqatun bila syari'atun atillah abatilah. Barang siapa bersyariat saja, syariat saja tanpa hakikat hampa. Barang siapa yang berhakikat saja tanpa dia bersyariat maka batal. Maka syariat inilah menunjukkan kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat inilah yang melakukan amal perbuatan. Syariat inilah menunjukkan untuk melihat daripada kelakuan ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melihat itu? Inilah si diri tadi. Inilah si Muhammad itu tadi. Mana Muhammad yang sebenarnya? Inilah ruh kita. Dialah yang memandang. Dialah yang memandang apa yang diperbuat oleh jasadnya ataupun Muhammad itu sendiri. Jelaskah? Bisa paham? Bisa dipakai? Bisa dipakai ini? Ya. Nah, kalau sudah bisa pakai sampai mati terus. Pakai sampai mati terus.
jangan mengaku, maka hancurkanlah diri kita ini, leburkanlah diri kita ini, fanakanlah diri kita ini. Ingat akan alif Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keterangan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah tu esa. Katakanlah Allah tu esa. Esa apa? Esa af'alnya, esa asma'nya, esa sifatnya, esa zatnya. Allah. Allah tu apa sebenarnya Allah? Alif lam lam ha tu apa artinya? Allah tu itulah zat, itulah sifat, itulah asma, itulah af'al. Itulah Allah. Siapa ya Allah itu tadi? Siapa sebenarnya Allah itu? Itulah zat yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat itu dirinya, Allah itu namanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu bernyata atas si Muhammad itu tadi, Sayyidul Wujud itu tadi, bernyata apa yang dinyatakannya. Yang dinyatakannya itu tadi af'alnya, asmanya, sifatnya. Kepada siapa ini? Kepada si Muhammad itu tadi. Maka katakanlah Qul huwallah, katakanlah Allah hu ahad, katakanlah hai Muhammad, Allah tu esa. Ketika aku bernyata kepada engkau, maka esalah aku pada af'almu, esalah aku, tiada yang lain. Yang esa itu pada dirimu itu tadi adalah aku. Esa itu artinya tunggal, tunggal itu artinya tiada yang lain. Maka dinafikannya yang lain yang ada di seluruh alam dan pada jasadnya ini, dinafikan, ditiadakannya. Maka nampaklah oleh pandangan batinnya, nampaklah oleh pandangan mata hatinya, musahadahnya, nampaklah esa Allah Subhanahu wa ta'ala atas af'al, asma, sifat dan zat. Apa itu asma? Itulah asma namanya. Apa itu af'al? Itulah perbuatannya. Apa itu sifat? Itulah sifat kelakuannya. Apa itu zat? Itulah dirinya. Maka nyatalah yang berlaku itu tadi pada dirinya itu tiada lain adalah diri Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernyata kepada Sayyidul Wujud. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila orang ma'rifah itu memandang kepada dirinya, wujudnya, jasadnya, batinnya, tiada yang lain dipandangnya, hanya dipandangnya itu tadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun sifat yang menjadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kawan, ada langsung harus ada kawan. Kemanapun mengaji ya, mana ada kawan, tidak bisa langsung kepada Allah kecuali melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus melewati ini. Lantaran dia ini adalah daripada nur zat Allah. Dia yang langsung kepada Allah. Langsung ia kepada Allah. Karena daripada nur zatnya dijadikan, maka iman itu juga daripada nur. Iradat itu juga daripada nur. Semua ilmu itu juga yang punya nur. Melihat itu daripada nur, mendengar itu daripada nur, berkata-kata itu juga daripada nur. Semua daripada nur Muhammad, tiada lain. Nyata nur Muhammad itu kepada jasad kita, maka yang nampak di dalam jasad kita, pada jasad kita ini, tiada lain adalah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di Makkah itu, yang di Madinah itu, Muhammad bin Abdullah. Yang di Madinah, yang dikuburkan di Madinah itu Muhammad bin Abdullah. Mana Nur Muhammadnya? Mana Rasulullahnya? Ini yang hidup pada jasad kita nih, pada ruh kita ini, itu ya saya Rasulullah. Itu yang Nur Muhammadnya. Maka anak Abu Arwah wa Adamu Abu Bashar. Aku bapak sekalian ruh, kata Nur Muhammad. Aku bapak sekalian ruh. Asal ruh kita itu daripada Nur Muhammad, dari ruh Nabi Muhammad. Maka pada hakikatnya ruh itu satu, cuma itulah Nur Muhammad. Maka ruh kita ini tadi tiada lain lah, adalah Nur Muhammad itu sendiri.
Jadi siapa yang bernafas, yang keluar masuk tuh Muhammad juga. Siapa yang mengingat di hati itu Allah, Muhammad juga. Siapa yang hidup pada jantung, Muhammad juga. Siapa yang mengetahui pada akal, Muhammad juga. Siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa yang berkata-kata, Muhammad juga. Karena ada apa? Karena sungguhnya Rasulullah itu adalah Nur Muhammad itu. Muhammad yang dikubur di Madinah itu adalah Muhammad bin Abdullah, uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik. Jasadnya itu juga mengikut Rasulullah, mengikut Nur Muhammad juga. Maka kebaikan-kebaikan atau petunjuk-petunjuk yang datangkan daripada Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Rasulullah, itulah Nur Muhammad. Barulah jasad Nabi Muhammad itu yang mengerjakan risalah-risalah ketuhanan. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah, batinnya, baru ia melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan, di dalam jasadnya ini, di dalam ia menyampaikan agama ini. Inilah jasadnya. Petunjuk siapa? Petunjuk Nur Muhammad itu tadi, sifat itu tadi daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, patuh kan? Patuh lo kok. Kenal kan? Baru betul syahadatnya, baru betul tauhidnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang asyhadu an la ilaha illallah tuh? Muhammad. Muhammad tuh siapa yang bernyata pada Muhammad? Allah juga. Siapa yang mengucapkan itu tadi? Muhammad. Muhammad itu apa bisa mengucapkan? Kalau tidak ada gaib, kalau tidak ada nyata Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad, maka Muhammad itu adalah kenyataan daripada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad itu mana? Inilah Rasulullah itu tadi. Inilah Nur Muhammad itu tadi. Inilah ruh itu tadi, Muhammad Rasulullah. Maka berpandang-pandanganlah kalau ya apa? Kalau ya di dalam perjalanan berpandang-pandanganlah. Tiada bercerailah antara Allah dengan Muhammad ini. Bersaksi-saksianlah antara Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, menjadi satu itu bagaimana menjadi dua menjadi satu? Yang berkata, yang melihat. Ketika ia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, Allah juga. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allah juga. Bukan hal yang lain. Muhammad ini adalah sifatnya, tapi sifat ini sudah sedia kepada zat. Tapi sifat ini sudah sedia kepada zat. Artinya tiada berpisah dengan zat itu sendiri. Siapa ngaran? Siapa ngaran? Abdullah Sani. Ngaran Abdullah Sani. Nama Abdullah Sani. Mana orangnya? Mana orangnya? Orangnya sudah nyata menjadi sebatang tubuh. Dari mana asalnya? Daripada Nur Muhammad. Itulah roh Muhammad. Mana sekarang ini berarti Muhammad itu mana? Nyatalah sekarang ini Muhammad itu kepada jasa. Jadi Muhammad itu siapa? Muhammad itu tiada lain adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Abdullah Sani itu siapa? Abdullah Sani itu tiada lain adalah kenyataan daripada Muhammad itu sendiri. Muhammad itu siapa? Muhammad itu adalah tiada lain kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala, zat yang bernama Allah. Mana zat? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diseumpamakan zat itu. Yang nyata ini apa? Yang nyata ini sifat. Jadi kalau sudah tahu sifat, kalau sudah kenal dengan sifat, maka kenalah dengan zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala, yang laisa kamitslihi syai'un. Karena zat itu sudah nyata pada sifat itu. Lihat Muhammad, lihatlah Allah Subhanahu wa taala. Kenal Muhammad, kenallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenal diri, kenallah kepada diri Allah Subhanahu wa taala yang nyata atas dirinya. Maka engkau, kata Allah, adalah aku adalah engkau. Karena engkau tuh daripada nur zatku, maka engkau tuh adalah sifatku. Maka nyatalah aku tuh pada sifatku itu sendiri. Maka kulihat dirimu lah, kulihat engkau lah yang nyata,
kulihat engkaulah ya, akulah yang nyata pada kenyataanku itu sendiri. Nah, apa lagi? Adakah diri lagi? Adakah diri lagi? Ada lagi? Adakah syirik lagi? Ada. Tapi jangan mengaku Tuhan. Diri kita ini jangan diakui Tuhan. Karena bisa apa lagi? Hah? Karena sudah keluh, sudah mati, sudah panah, iya. Karena yang bergerak, yang berdiam ini tiada lain Muhammad, seorangan lagi. Muhammad aja lagi. Siapa nih Muhammad nih? Kenyataan Allah. Karena Allah itu sudah bernyata kepada Muhammad itu tadi. Melihat Muhammad, kenal Muhammad. Melihat Muhammad, kenal Muhammad. Terlihatlah, kenallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bernyata kepada Muhammad. Makanya hilang semua, hilang. Karena jadi ngalo. Nah, ini keputusan. Jadi kalau sudah kenal ia kepada Muhammad, yang Muhammad itu yang membaca, Muhammad itu yang beribadah, Muhammad itu yang langsung kepada Allah, Muhammad itu yang wasilah kita, Muhammad yang membimbing kita, Muhammad yang mengajari kita, yang Muhammad juga yang asal daripada kita, maka leburlah kita, haramlah kita, panahlah kita. Jadi yang ada siapa? Yang ada hanya Sayyidul Wujud, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Muhammad ini? Kenyataan Allah. Ada payah. Nah, tidak lagi kita kan? Ada lagi kita. Jangan lagi. Ada, nggak ada lagi. Tidak. Muhammad. Tidak. Lain. Ada tuh. Maka kita tuh sudah tiada. Muhammad lah yang ada. Ini lah yang nyata. Yang menyatakan siapa? Allah. Yang menyatakan Muhammad siapa? Allah. Zat yang bernama Allah yang menyatakan Muhammad. Nah, jadi kata kawa langsung kepada Allah, tidak bisa langsung kepada Allah, kita tak bisa, tak bisa. Ada kawa, karena asalnya tuh. Jadi apabila orang bertanya, adakah Nabi Muhammad itu bermakrifah lagi? Tidak lagi bermakrifah, karena Muhammad itu langsung daripada Nurjat. Tiada sedikit pun ia lalai, tiada sedikit pun ia lupa si Muhammad. Tiada lupa. Karena ia langsung daripada Nurjat. Tiada lagi ia bermakrifah. Karena yang ingat itu Allah Ta'ala sendiri, yang melihat itu Allah Ta'ala sendiri. Muhammad itu daripada dia sendiri, tiada lagi. Nah, itulah dia. Maka panahlah, hilanglah kita, leburlah kita pada Muhammad Rasul Allah. Lalu dapat mempanahkan diri, dan cara mempanahkan diri itu hancurkan tubuh, tinggalkan hati. Jangan lagi dikenang-kenang akan di tubuh. Tubuh ini jangan dikenang lagi. Tubuh ini jangan dikenang lagi, jangan dipandang lagi merasa ada tubuh nih, ada kelihatan nih yang bergerak nih, ada lagi di hati itu aku bergerak. Jangan dikenang lagi nih. Sholat biar iya sholat. Ini yang bergerak ini mati ada lain. Ada sifat Allah Ta'ala, jangan lagi dikenang. Tinggalkan tubuh ini, tinggalkan jasad, jangan lagi dikenang. Ia melakukan sendiri silahkan. Karena apa? Karena kehendak hati itu. Tinggalkan tubuh, hancurkan tubuh menjadi hati. Kemudian hancurkan hati, tinggalkan apa? Tinggal roh. Tinggalkan jua hati, jangan lagi ditengok hati itu. Jangan lagi ditengok hati lagi. Tinggalkan juga hati. Tadi pertama tinggalkan tubuh, jadikan tinggal hati, jadikan hati, tinggalkan hati, jadikan roh. Jangan lagi mau sembahyang, mau hendak sholat, mau hendak sembahyang, jangan lagi itihi hati Allahu Akbar, jangan lagi iti hati angkatah kada itu iti hati.
Kata udah ini kok khusuk Allah iti hati, jangan lagi diitihinya hati lagi. Nah kok ini aku udah khusuk aku udah khusuk apa belum, tengoknya hati Allah masih di hati, tinggalkan itu, jadikan roh itu yang hidup. Roh itu yang hidup. Tinggalkan hati, hancurkan hati, tinggalkan roh. Roh itu yang hidup. Kalau tidak ada yang hidup, kalau tidak ada roh, jasad ini tidak akan bisa bergerak. Kalau tidak ada roh, jasad ini tidak akan dapat sholat, tidak akan dapat berkala, membaca Fatihah dan sebagainya. Kalau tidak ada roh, udah mengandalkan roh. Masuk lagi. Nah, cara mempanakan itu tadi, masuk lagi. Hancurkan ruh, tinggal sir, tinggal rahasia, rahasia. Mana rahasia? Rahasia itu adalah yang di dalam batin. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Menjadi rahasia atas dirinya itu Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi rahasia atas dirinya. Atas dirinya menjadi rahasia. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan aku rahasia insan di Tuhan. Sudah kita ketahui tadi bahwasanya menjadi rahasia pada diri kita itu tadi adalah Allah. Allah itu tadi tiada lain adalah bernyata kepada sifat itu adalah Muhammad. Maka Muhammad inilah rahasia pada batin kita itu tadi. Muhammad inilah yang tahu di dalam rahasia itu tadi. Muhammad inilah yang menyimpan, menjadi perbendaharaan, menyimpan rahasia itu tadi. Ya. Lalu apa katanya lagi? Dan hancurkan rahasia, tinggal zat anak. Hancurkan rahasia itu tadi, tinggal zat anak. Anak itulah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fatak tutani, apabila engkau meninggalkan hukum dan perintah, baru engkau sampai kepadaku di dalam rahasia itu tadi. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia insan. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Kenapa menjadi rahasia? Anak itu siapa? Anak itu aku itu siapa? Aku Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rahasia itu tadi, jangan dikenang lagi zahir. Jangan lagi dikenang zahir. Jangan lagi dikenang batin. Jangan lagi dikenang zahir, jangan lagi dikenang batin. Jangan umpatan lagi zahir berbuat, jangan umpatan lagi batin berkehendak. Tapi di dalam rahasia yang tersembunyi itu tadi, aku Allah Subhanahu wa taala, dalam rahasia itu tadi, itulah tiada lain yang zahir dan yang batin, tiada lain, hanya Allah Subhanahu wa taala yang nyata kepada Sayyidul Wujud itu tadi, Muhammad itu. Jangan lagi dipandang jahil. Jangan lagi dipandang. Menjadi rahasia oleh batinnya, tapi nyata pada jasadnya.
menjadi rahasia pada batinnya, tapi nyata zahirnya. Bagaimana ia tahu nyatanya Allah Subhanahu wa taala? Ini zahirnya ini. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa lain? Siapa yang tahu? Siapa lain? Siapa lagi? Nah. Siapa yang tahu? Ya udah taunya sendirinya. Dia ada yang lain. Paham nggak? Yang paham ya. Yang enggak, ya pelan-pelan. Ada mengaji. Ke ujung-ujungan ini macam mana enak memakai. Ya apa anak memakai mau ngaji ya si kaji aja. Tahu kan saya la ilaha illallah tuh awak aja mah nih. Pas doa nama awak aja. Mana Allah mana Muhammadnya kada tahu. Ini Muhammad. Mana Allah? Ada payah ada. Ini nyata udahnya. Siapa yang nyata? Allah. Menyata kepada siapa? Muhammad. Muhammad tuh tiada lain. Aku Muhammad tuh tiada lain. Tapi jangan pada Tuhan. Jangan. Hancur. Sudah paham? Sikit aja batin tuh, sikit aja batin tuh. Lihat kenyataan. Nah. Yang mula syirik tuh mana? Yang mula syirik tuh yang mana? Kita syirik tuh yang mana? Yang mula syirik tuh, yang membuat syirik tuh mana? Yang membuat syirik tuh yang mana? Melihat. Batin tuh yang mula syirik. Membedakan muhadas on qadim. Siapa yang dapat membedakan muhadas on qadim? Muhadas itu yang dijadikan, qadim itu yang menjadikan. Siapa yang dapat membedakan? Yang dapat membedakan tuh diri, mananya batin. Itu yang dapat membedakan muhadas. Mana muhadas? Mana kita? Kita tuh yang fakir, miskin, doi, hina, tuli, buta. Apalagi tuli, buta, bisu. Tuh kita tuh. Siapa yang kau berkata-kata? Siapa yang dapat melihat? Siapa yang dapat mendengar? Siapa dapat berkehendak? Siapa yang tahu? Allah Ta'ala. Membuat syirik itu apa? Ya itu batin itu tadi. Membuat kada syirik itu siapa? Batin itu tadi. Nah, itu apa? Maka kenal muhadas, kenal qadim. Dapat membedakan muhadas dan membedakan qadim. Mana muhadas, mana qadim. Muhadas yang dijadikan, qadim yang menjadikan. Muhadas itu asalnya tiada. Muhadas itu asalnya tiada. Jadi yang tiada itu jangan diada-adakan. Siapa yang ada? Yang ada itu tadilah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini adanya kita tuh karena ada yang maha ada. Berarti yang ada itu sebenarnya ini siapa? Yang ada, yang ada. Jangan yang nggak ada diada-adakan. Yang ada tuh Allah Ta'ala. Wajib adanya kalau sifat 20. Mustahil tiada. Maka sifat nafsiyah itu cuma satu, wujud. Apa arti nafsiyah itu? Dirinya. Itu artinya. Apa arti nafsiyah itu? Dirinya. Dirinya tuh ada. Cuma satu sifatnya. Wujud. Ada. Berarti kita nih tiada. Dahulunya tiada. Sekarang ini ada karena diadakan. Maka dahulu tiada, sekarang ada karena diadakan. Berarti sama dengan tiada. Berarti yang ada itu siapa? Allah Ta'ala juga. Berarti zahirku tiada, batinku juga tiada. Zahirku Allah Ta'ala, batinku Allah Ta'ala. Nyata kan? Nyata kan? Ada banyak ada. Sembahyang pun inya. Jangan lagi apa sembahyang jangan lagi sembahyang. Allah Ta'ala aja juga. Siapa itu kepada siapa? Allah Ta'ala sendiri. Muhammad yang sembahyang, wasilah Muhammad juga. Apabila kenal kepada Muhammad, maka kenallah kepada Allah Subhanahu wa taala juga yang nyata.
Paham kah? Bisa dipakai. Nah, if ya Muhammad ana rabbi yusolli, berhenti ke Muhammad, Tuhanmu sedang sholat. Sanggupkah sholat lagi? Kalau sanggup berarti ada puasa. Kalau sanggup sholat berarti ada puasa. 2 puasa berarti puasa kita, puasa Tuhan. Ada kawa, ada kawa. Kalau ada kita bisa sholat, kita bisa bekerja, kita bisa berusaha, ada dayang, berarti 2 kudrat puasa, berarti 2 kita Allah syirik, maka tinggalkanlah puasa kita. Tiada puasa, hanya Allah Ta'ala jua yang nyata kepada kita. Zahir tiada lain, batin tiada lain. Jadi tak dapat melihat zahir, tak dapat melihat batin, hanya anugerah Allah Ta'ala jua, sehingga dapatlah si hamba itu zahir Rabbi fi batinu abdi, zahir Allah Ta'ala pada batin hamba itu. Apa yang nyata? Yang nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh di dalam rahasia hamba itu sendiri. Mana rahasianya? Di dalam batin menjadi rahasia hamba itu kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah menjadi rahasia, maka sampailah ia kepada kesempurnaan ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Ta'ala. Rahasia itu apa? Pakaiannya, bukan rahasia ilmunya, cara memakainya. Allah Ta'ala yang nyata atas diri kita. Allah Ta'ala fi anfusikum afala tubsirun, itu di dalam dirimu itu kenapa engkau tidak perhatikan? Pada dirimu itu kenapa engkau tidak perhatikan? Siapa yang ada pada dirimu itu? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang ada pada dirimu itu. Itulah yang menjadi rahasia kita. Nah, sudah paham, maka tidak ia nyatakan oleh, kalau sudah zahir kepada jasadnya, zahir ucapannya, maka ia menjadi muhaddas. Karena apa? Tuhan itu sudah menjadi rahasia atas dirinya. Tidak ia ucapkan lagi rahasia itu tadi. Tidak ia ucapkan lagi, tapi menjadi rahasia atas batinnya kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dibadahkan, kalau disampaikan kepada orang awam, maka tak nyambunglah ia, tak akan pahamlah ia, maka akan berselisih. Inilah ilmu daripada ma'rifatullah, pakaian para anbiya, para rasul, para wali-waliullah, para guru-guru tauhid dan tasawuf. Inilah pakaiannya, tiada yang lain pakaiannya. Maka rugi bagi orang yang tak menuntut ilmu, rugi bagi orang yang tak menuntut ilmu. Karena inilah pakaian para anbiya, para rasul, wali-waliullah, aulia-aulia Allah, dan guru-guru ma'rifah, para syekh. Semua inilah pakaian orang-orang yang saleh-saleh terdahulu, yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang mengaji ini bukan banyak, nggak mau banyak ngaji kayak gini, nggak mau banyak ngaji kayak gini, karena pilihan ngaji kayak gini ini pilihan, dipilih oleh Allah Ta'ala untuk dikenalkannya pada dirinya, itu dipilih oleh Allah.